Tahukah kamu fakta unik tentang lidah buaya yang sering kita lihat tetapi jarang kita pahami secara mendalam? Tanaman ini dikenal secara ilmiah dengan nama aloe vera. Penamaan ilmiah aloe vera dicatat oleh ahli botani Inggris bernama Philip Miller pada tahun 1768 dalam karya botani berjudul The Gardener's Dictionary. Namun, jauh sebelum itu lidah buaya sudah disebut dalam catatan medis kuno. Salah satu yang terkenal adalah Papyrus Ebers dari Mesir kuno sekitar tahun 1550 sebelum Masehi yang mencatat penggunaan tanaman ini untuk penyembuhan luka dan perawatan kulit. Sejak masa itu, lidah buaya sudah dikenal sebagai tanaman penyembuh oleh banyak peradaban. Dari unsur zatnya, lidah buaya memiliki lebih dari 200 komponen kimia alami. Sekitar 96% bagian gelnya adalah air, sedangkan sisanya terdiri dari senyawa aktif yang sangat beragam. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, berbagai enzim mineral, serta polisakarida penting seperti acemanan. Penelitian tentang acemanan dijelaskan oleh ilmuwan farmasi Amerika bernama Ivan Danhof pada akhir abad ke-20. Ia menjelaskan bahwa senyawa ini mampu membantu mempercepat penyembuhan, jaringan, serta meningkatkan sistem imun tubuh manusia. Selain itu, lidah buaya juga mengandung senyawa anthraquinone seperti aloin dan emidan yang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Karena itulah, gel lidah buaya sering digunakan untuk membantu penyembuhan luka bakar ringan serta iritasi pada kulit. Namun tidak semua ilmuwan sepakat sepenuhnya terhadap semua klaim kesehatan tanaman ini. Beberapa peneliti seperti Edzard Ernst dari University of Exeter dalam publikasi ilmiahnya pada tahun 2002 di British Journal of General Practice menyatakan bahwa sebagian manfaat lidah buaya masih membutuhkan bukti klinis yang lebih kuat melalui penelitian yang lebih luas. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan hal yang wajar dalam dunia ilmiah, karena setiap teori harus diuji dengan metode penelitian yang ketat. Dari sisi pertanian, lidah buaya juga memiliki keunikan yang jarang disadari. Tanaman ini termasuk jenis tanaman xerophyte, yaitu tanaman yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat kering. Daunnya menyimpan air dalam jumlah besar, sehingga mampu bertahan lama tanpa penyiraman. Karena kemampuannya ini, lidah buaya sering dimanfaatkan sebagai tanaman konservasi tanah. Beberapa petani menanamnya di lahan kering untuk membantu menjaga kelembaban tanah serta mengurangi erosi. Dalam beberapa penelitian agronomi di kawasan Asia Tenggara, akar lidah buaya juga membantu memperbaiki struktur tanah berpasir sehingga tanah menjadi lebih stabil. Di sisi lain, tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Menurut laporan Lembaga Pangan Dunia Food and Agriculture, organisasi perdagangan produk berbasis lidah buaya di dunia mencapai nilai miliaran dolar setiap tahunnya. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari minuman kesehatan kosmetik, obat herbal, hingga bahan baku industri farmasi. Di Indonesia sendiri, lidah buaya pernah menjadi komoditas unggulan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan, kota tersebut dikenal sebagai salah satu pusat budidaya lidah buaya terbesar di Asia Tenggara. Tanaman ini tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti minuman jeli, aloe vera, makanan ringan, hingga bahan kosmetik. Menariknya lagi, lidah buaya juga memiliki manfaat bagi hewan. Beberapa peternak tradisional menggunakan ekstrak lidah buaya sebagai campuran pakan untuk membantu kesehatan pencernaan ternak. Gel lidah buaya juga sering digunakan untuk membantu penyembuhan luka pada hewan karena sifat antibakterinya. Namun para dokter hewan juga mengingatkan bahwa lapisan kuning pada daun lidah buaya yang mengandung aloin dapat menimbulkan efek pencahar jika diberikan dalam jumlah berlebihan. Karena itu penggunaannya harus tetap dengan takaran yang tepat. Bagi manusia, manfaat lidah buaya sudah sangat dikenal. Gel dari daun tanaman ini sering digunakan untuk melembabkan kulit, meredakan iritasi, serta membantu mempercepat penyembuhan luka ringan. Tetapi, para ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa konsumsi aloin dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Bahkan, beberapa badan pengawas obat di dunia menyarankan agar ekstrak lidah buaya yang dikonsumsi harus melalui proses pemurnian tertentu. Dari satu tanaman yang sering tumbuh sederhana di pekarangan rumah, ternyata tersimpan ilmu biologi kesehatan, pertanian ekonomi, bahkan sejarah peradaban manusia. Inilah bukti bahwa alam menyimpan banyak pelajaran besar bagi siapa saja yang mau memperhatikannya
dengan lebih dalam.